Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dengan pendalaman Alkitab. Kita masuk dalam episode kedua tentang akhir zaman. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga yang kami kenal dalam nama Yesus, memberkati setiap kami, menyucikan, menguduskan kami, supaya kami boleh Tuhan menangkap apa yang harus kami terima, supaya kami menjadi orang yang bijaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kali ini kita membahas tentang penggenapan nubuatan tentang kota Yerusalem. Kita lihat saudara. Zakaria pasal 9 ayat 9 dan 10 ini ditulis dalam perjanjian lama sebelum Yesus turun ke dunia. Dan inilah nubuatan yang akan datang di zaman Zakaria itu. Saya bacakan. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Ini nubuatan dalam perjanjian lama. Bahwa nanti ada seorang raja, dan raja itu raja damai, yang tidak mengajarkan tentang peperangan. Tetapi kerajaannya akan sampai ke ujung-ujung bumi. Dan raja ini akan masuk di pintu gerbang timur dari kota Yerusalem dan mengendarai seekor keledai muda yang belum dibebani. Dan inilah saudara kalau kita melihat, yaitu Yesus kemudian ketika datang di muka bumi ini, dia menggenapi apa yang tertulis dalam kitab Zakaria ini. Sehingga kalau kita melihat orang-orang melemparkan jubahnya dengan daun palem dan berkata Hosana bagi sang raja dan sebagainya, Hosana anak Daud di tempat yang dan sebagainya, tempat yang tinggi dan sebagainya saudara. Dan ini digenapi oleh Yesus Kristus. Dan jangan saudara tidak percaya, tapi percayalah. Kalau satu nubuatan sudah digenapi, yang lain terus digenapi, yakinlah bahwa nubuatan ini terus akan digenapi dan kita akan melihat dulu satu persatu nubuatan yang sudah digenapi, bahkan sampai tahun 2018 nubuatan apa saja yang sudah digenapi. Matius 22 ayat 5, 8 dan 9. Katakanlah kepada putri-putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang. Berseru katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Yang datang dalam nama Tuhan. Kita lihat terus saudara. Itulah Yesus yang menggenapi semuanya. Kita lihat terus ayatnya. Pintu gerbang tertutup. Yeskiel ini saudara, yaitu ratusan tahun sebelum Yesus datang ke bumi, sudah ada nubuatan. Tentang satu nubuatan tentang bagaimana padang gurun akan berubah menjadi perkebunan dan sebagainya. Salah satunya juga kita melihat bahwa kota Yerusalem, pintu gerbang yang menghadap timur akan ditutup. Dan ternyata kita lihat saudara, setelah pintu gerbang ini dimasuki oleh Raja Adil itu, maka pintu gerbang ini akan ditutup. Kita lihat dan ternyata sampai hari ini, pintu gerbang yang menghadap ke timur, Bukit Zaitun tertutup seperti foto di situ. Dan kita mengambil fotonya itu dari bawahnya Bukit Zaitun. Di atasnya Taman Getsemani. Di tengah-tengah itu ada namanya Lembah Kidron, saudara. Kita baca dulu ya. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu gerbang luar dari tempat kudus yang menghadap ke timur
gerbang ini tertutup. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap tertutup. Jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari situ. Sebab Tuhan, huruf besar semua, ya, Allah Israel sudah masuk melaluinya. Karena itu gerbang itu harus tetap tertutup. Hanya raja itu, oleh karena ia raja, boleh duduk di sana, makan santapan di hadapan Tuhan. Raja itu akan masuk melalui balik gerbang dan akan keluar dari situ. Ini dikatakan bahwa pintu gerbang itu akan suatu hari ditutup. Tidak mungkin pintu gerbang itu ditutup, saudara. Ketika pintu gerbang ini terbuka, dikatakan bahwa raja itu akan masuk. Setelah raja atau Tuhan Allah Israel masuk melalui pintu gerbang itu, maka pintu gerbang itu harus ditutup. Dan ketika Yesus masuk melalui pintu gerbang ini, yaitu dengan seekor keledai muda yang belum dibebani, dan kemudian kita melihat setelah Yesus masuk itu untuk menggenapi apa? Nubuatan Zakaria itu. Kemudian nubuatan Yeskiel tergenapi, yaitu pintu gerbang tertutup. Bagaimana proses pintu gerbang tertutup? Kita lihat dahulu. Gerbang ini ditutup oleh umat seberang pada tahun 810. Dan dibuka kembali pada tahun 1102 oleh tentara salib. Ditutup tembok oleh Saladin setelah merebut Yerusalem kembali pada tahun 1187. Jadi gerbang itu ditutup ketika Yerusalem dikuasai oleh pihak seberang. Kemudian dibuka kembali karena pihak Eropa datang berperang dan menguasai Yerusalem. Kemudian orang Eropa kalah dalam peperangan, dikuasai kembali dari orang kelompoknya Saladin. Dan kemudian ditutup kembali. Kita lihat terus. Sultan Ottoman, Sulaiman I, membangun lagi bersama-sama dengan tembok kota. Tetapi menutupnya dengan tembok pada tahun 1541 dan tetap seperti itu sampai hari ini. Jadi setelah ditutup oleh Saladin, maka dicor oleh Sulaiman. Ya, kita tahu Sulaiman itu tahun berapa? Yaitu sekitar tahun 1400 sekian. Jadi sudah 300 tahun kemudian baru ditutup dengan cor-coran dan dikasih meterai. Kita baca dulu. Sulaiman mungkin mengambil keputusan ini murni karena alasan of defensive, yaitu bertahan supaya tidak dapat serangan terlalu banyak. Tetapi dalam tradisi Yahudi, pintu gerbang ini adalah yang akan dilalui oleh yang diurapi, Mesias, ketika kelak memasuki Yerusalem. Dan ada pendapat bahwa Sulaiman menyegel gerbang emas ini untuk mencegah. Ya, tadi dikatakan siapa? Mesias itu. Ottoman juga membangun sebuah pemakaman di depan gerbang dengan keyakinan bahwa para pendahulu Mesias, yaitu Elia, tidak akan dapat melewati gerbang emas ini. Dan dengan demikian yang diurapi juga tidak akan datang. Keyakinan ini didasarkan pada dua hal. Dan ini saya mau ceritakan, saudara. Di depan itu ada makam-makam syuhada, yaitu para pahlawan, ya, pasukan seberang yang berhasil menguasai atau berperang, dan sehingga Yerusalem dikuasai mereka. Dan dikasih di situ menurut pendapat salah satunya Sulaiman itu kenapa? Untuk mencegah supaya musuh ya tidak masuk melalui situ sehingga keamanannya lebih terjamin. Pandangan kedua, karena menurut firman Tuhan Elia akan datang di akhir zaman. Setelah itu Mesias akan datang melalui pintu gerbang ini. Sehingga dikasihlah yang namanya makam itu. Karena menurut tradisi Yahudi bahwa seorang nabi tidak boleh melewati jalanan yaitu makam itu. Karena itu dianggap najis. Nah saudara, itu yang terjadi. Tetapi nanti dalam pandangan Yahudi juga nanti boleh ada ketika ada lembu merah yang murni merah. Dan lembu merah ini kemudian kalau kita melihat dikorbankan. Dan darahnya dipercikkan, kemudian dibakar dan abunya dicampur air. Dan itu dikirimkan ke banyak orang-orang Yahudi untuk mentahirkan. Sehingga itu juga ditahirkan kepada mereka yang melewati makam ini. Dan ditahirkan dan juga untuk mereka siap-siap membangun yang namanya bait suci membutuhkan namanya tadi itu, saudara, yaitu lembu merah itu. Dan lembu merah itu saat ini, baru tahun ini, sudah diketahui ada.
dan masih dalam pengawasan pemeliharaan. Apakah ada cacat kemudian? Dan lembu merah ini tidak boleh ada satu orang naruh handuk di atasnya ataupun kain di atasnya. Karena kalau sudah ada, berarti sudah tidak bisa dipakai. Sehingga dijaga ketat. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba ada koran atau kain kena angin langsung kena punggungnya. Atau dari jemuran saudara jatuh ke sana. Kalau oleh karena alam itu tidak masalah. Tetapi tidak boleh manusia menaruh sesuatu di atas punggung daripada lembu merah ini. Ini saudara, ini sudah ada. Tapi bagaimana nanti selanjutnya? Itu urusan Israel, bukan urusan kita orang Kristen. Karena orang Kristen sudah tidak berbicara lagi tentang bait Allah. Karena bait Allah sudah dinubuatkan oleh Yesus bahwa akan diruntuhkan. Dan Yesus akan membangun bait Allah, yaitu di dalam tubuh manusia. Itu antara orang Israel dengan yang lainnya. Kita lihat terus. Pintu gerbang akan dibuka. Mazmur 24 ayat 7, 8, dan 10. Ini Mazmur perjanjian lama. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Dia Tuhan semesta alam. Dialah Raja kemuliaan Selah. Jadi pintu gerbang ini ditutup oleh yang namanya pihak seberang, kemudian oleh Saladin, kemudian juga oleh Sulaiman, saudara. Yaitu daripada kerajaan Ottoman. Jadi bukan oleh pihak Kristen, bukan oleh pihak Yahudi, untuk supaya merekayasa, untuk menggenapi firman ini. Bukan. Tetapi itu memang apa yang Tuhan bicarakan, itu terjadi bukan rekayasa tangan manusia. Untuk supaya saya buat itu supaya penggerapan, tidak ada. Itu memang kuasa Tuhan. Dan dikatakan setelah pintu gerbang ini tertutup selama berabad-abad, berarti ratusan tahun, maka pintu gerbang ini akan dibuka. Bahwa Raja kemudian akan datang, yaitu Tuhan semesta alam. Siapakah dia itu, saudara? Kita tahu persis bahwa nanti Yesus akan turun ke bumi ini untuk kedua kalinya. Saudara, dia datang di muka bumi ini, dan dia akan turun di Bukit Zaitun, dan Bukit Zaitun akan terbelah jadi dua. Dan di situ dia akan masuk ke pintu gerbang ini. Dan pintu gerbang ini akan terbuka. Dan itulah saudara tanda kedatangan Yesus kedua kali sebagai Raja. Dan saudara akan memerintah bersama dengan orang-orang suci dan kudus. Namun dikatakan setelah beratus-ratus tahun pintu ini tertutup. Dan apakah sampai sekarang pintu ini sudah ratusan tahun? Kita hitung dulu, kita baca dulu. Selanjutnya, ternyata kalau kita melihat dari tahun 810, ditutuplah oleh pasukan seberang yang menguasai Israel, Yerusalem ini. Kemudian pada pasukan dari Eropa perang dan berhasil mengalahkan, dan kemudian dibukalah pintu ini pada tahun 1102. Berarti sudah 292 tahun pintu ini tertutup, baru dibuka lagi. Kemudian tentara Saladin, saudara, dari Kurdi, ya, dia berperang dengan pasukan dari Eropa dan dia menang. Sehingga pada tahun 2018 itu kita melihat dari tahun 1187 ketika Saladin menguasainya sampai dengan tahun 2018 sekarang masih tertutup. Ada 831 tahun. Jadi total pintu tertutup ini 1123 tahun. Berarti sudah 11 abad lebih. Apa yang firman Tuhan katakan, pintu ini yang sudah dimasuki oleh Raja, yaitu Yesus Kristus, pintu ini akan ditutup tergenapi. Dan pintu ini akan tertutup selama berabad-abad, sudah tergenapi. Dan akan dibuka oleh Raja itu, yaitu Yesus akan datang di Bukit Zaitun. Dan ini, Yesus datang ini sedang, saudara, akan digenapi. Tapi pintu ini sudah digenapi. Sudah 11 abad lagi. Sudah 11 abad, saudara, bukan lagi. 11 abad. Jadi di sini kita melihat, ini semua firman Allah yang ditulis ya dan amin. Inilah waktunya sudah dekat. Kita lihat terus. Kisah Rasul
pasal 1 ayat 9 dan 11. Ketika Yesus terangkat naik ke surga, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, yaitu malaikat. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Itu dikatakan oleh malaikat Tuhan kepada orang-orang Galilea yang saat itu menatap Yesus naik ke surga. Setelah dia mati, dia bangkit dan dia naik ke surga. Mereka menatap, malaikat berkata, kenapa kamu naik ke atas? Yesus akan datang lagi di Bukit Zaitun ini. Dan itu saudara akan terjadi. Dan ketika Yesus datang di Bukit Zaitun, itu pun ada juga nubuatan di perjanjian lama sebelum Yesus datang di muka bumi ini. Kita lihat dulu ayat itu. Sakaria 14 ayat 3 dan 4. Ini perjanjian lama. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Ini yang terjadi. Perjanjian lama mengatakan bahwa nanti Tuhan akan datang di Bukit Zaitun. Dan Yesus itu naik dari Bukit Zaitun dan akan datang juga di Bukit Zaitun. Sebelum Yesus datang di Bukit Zaitun, akan dia datang di awan-awan. Dan ada pengangkatan. Dan itulah saudara, mungkin tidak lama lagi akan ada pengangkatan. Ya, mungkin tidak sampai 20 tahun, mungkin tidak sampai 15 tahun, tidak ada yang tahu. Tapi tidak lama lagi. Kita lihat terus ayatnya. Yesus akan datang di Bukit Zaitun. Sakaria 14 ayat 3 dan 4. Kemudian Tuhan akan maju berperang. Yang tadi saya katakan, saudara lihat itu. Gambarnya persis semuanya. Terus, kita lihat terus. Nah, ini kita bicara tentang Yerusalem. Bagaimana kitab perjanjian lama Sakaria telah digenapi. Bukan akan digenapi, telah digenapi. Kita lihat dulu. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Ayat 23 dari Sakaria pasal 8. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat puncak jubah seorang Yahudi. Dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Ini bicara Yerusalem, dari 10 orang dari berbagai-bagai bangsa akan datang ke Yahudi dan bersama-sama di Yerusalem. Maksudnya itu adalah saudara, artinya itu kita baru bisa melihat dari koran ini. Ketika Presiden Amerika Donald Trump menjadi presiden, salah satunya yang dia perbuat adalah menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota. Memindahkan dari Tel Aviv ke Yerusalem. Itu pasti terjadi sesuatu, wah berat sekali saudara, pro kontra. Soal Kristen tidak ikut campur, itu urusannya antara Yahudi mengenai politik dengan bangsa lain. Kristen tidak bicara seperti itu, karena Kristen ini, saudara, dia sudah yakin bahwa Yesus akan datang. Kita hanya cuma melihat bahwa nubuatan itu sedang digenapi. Karena kita menantikan Yerusalem baru, saudara. Bukan kita bicara Yerusalem yang sekarang, tetapi itu hanya nubuatan saja. Ternyata kalau kita melihat ketika Trump mulai, saudara, kita melihat memutuskan itu, ada 10 negara, berarti 10 bangsa-bangsa. Dari bangsa ini, bangsa ini, bangsa ini, mewakili saudara memutuskan untuk seperti ini. Walaupun sekarang jumlahnya bisa naik turun, tetapi pada saat itu koran ini telah menuliskan seperti ini.
Ini berita bukan dari saya. Ini saya petik dari firman Tuhan dan apa yang ada di berita dunia. Sehingga saudara, ini bukan karangan saya. Saya juga tidak setuju atau setuju, tidak ada. Hanya saya berbicara tentang apa yang terjadi sekarang dan apa yang sudah dinubuatkan. Saudara pelajari sendiri. Kita lihat terus. Tempo. Tahun berapa saudara bisa lihat tahun itu? Kompas. Saudara bisa melihat tahun berapa itu? Yaitu tahun 2017. Dikatakan 10 negara. 10 negara. Jadi nggak main-main. Dikatakan 10 bangsa. Orang-orang dari bangsa lain mendukung. Ya, akan ke Yerusalem. Dan berkata bahwa Tuhan sudah seperti itu. Maksudnya sudah berkuasa luar biasa. Sedang melawat umatnya. Kita lihat terus. Kompas, pemerintah Israel menyebut ada 10 negara yang siap mengikuti jejak Amerika dan sebagainya. Terus kita lihat terus. Zakaria 8 ayat 20 sampai dengan 21. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain. Mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi ini satu perikop Zakaria pasal 8 yang berbicara tentang Yerusalem. Dengan 10 orang dari bangsa-bangsa akan datang mencari Tuhan di tempat itu. Dan dikatakan juga bahwa masih akan datang lagi bangsa-bangsa yang lain. Dan kalau kita lihat sekarang beritanya pro kontra, ada yang datang, Israel setuju, ada yang marah, saudara bangsa lain, bangsa Arab marah, Palestina marah. Waduh, terlalu begitu banyak beritanya. Kita tidak ikut-ikut, tetapi saudara kita melihat bahwa firman itu sedang digenapi. Kita tidak ikut pro kontra di situ, karena kita tahu bahwa kita ini menantikan Yerusalem baru. Terus saya baca, dari penduduk satu kota akan pergi penduduk kota lain. Yaitu dari, kita katakan berarti dari Tel Aviv, saudara, akan pindah ke kota lain yaitu Yerusalem. Karena ini bicara satu perikop tentang Yerusalem yang dipulihkan. Kita lihat terus. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bagi Tuhan itu biasa. Bagi orang lain kok aneh. Mujizat. Kita lihat ayat 8. Dan aku akan membawa mereka pulang. Supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku. Dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Nanti saudara kalau kita melihat bahwa nanti orang-orang Israel akan sebagian besar menerima Yesus. Mereka akan dipulihkan. Dulunya mereka menyalibkan karena mereka menganggap Yesus itu manusia nabi, ya guru, menganggap dirinya Allah. Sehingga mereka menantikan Mesias yang sebenarnya. Yang akan lahir di Bethlehem. Tidak mungkin terjadi. Karena Bethlehem sudah dikuasai oleh orang Palestina. Dan tidak mungkin lagi pintu gerbang itu saudara dimasuki karena sudah ditutup. Bahwa Yesus itulah sebenarnya. Dan kemudian kalau mereka melihat Yesus datang, baru mereka bertobat. Dan inilah saudara, kita melihat di akhir zaman, bangsa Israel akan bertobat. Tetapi sebelum itu, bahwa bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Yesus itu jumlahnya genap. Sehingga kalau kita melihat obor daripada Injil keselamatan ini, dari Eropa berputar terus, Amerika, saudara sekarang ke Asia, ke negara Tiongkok, akan kembali ke Asia Tengah, dan masuk ke Yerusalem. Makanya sekarang kita lihat Eropa mulai padam kekristenannya. Kita lihat Australia, Kanada mulai padam, Amerika terus berkurang. Nah kita melihat sudah mulai di Asia mulai bangkit. Kita melihat orang-orang di daerah Tiongkok sudah banyak yang jadi Kristen. Dan sekarang ada jalur sutra dengan kereta api. Nah inilah nanti melewati Asia Tengah. Di situ nanti akan ada begitu banyak saudara penginjilan. Sampai kepada kembali lagi ke Israel. Dan kalau kita juga melihat pada waktu zaman lalu ketika rasul-rasul akan memberitakan Injil ke Asia Tengah dicegah oleh Roh Kudus.
dan kemudian mereka juga dicegah oleh Yesus sehingga mereka ke satu tempat, yaitu akhirnya mereka sampailah ke Makedonia. Kenapa dicegah ke Asia Tengah? Karena itulah rencana Allah di akhir zaman seperti ini. Injil akan masuk dari Tiongkok melalui nanti juga lewat ke Asia Tengah sampai dengan Israel melalui jalur sutra itu. Kita lihat terus. Sakaria 9:14. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat, dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Ini masih dalam perikop Sakaria semuanya. Kitab Sakaria. Dikatakan bahwa Tuhan Allah akan meniup sangkakala. Kita lihat garis kuning itu atau tulisan kuning itu, Tuhan Allah meniup sangkakala. Kita lihat apa yang dikatakan meniup sangkakala. Yang mengenai Yerusalem akan dipulihkan. Kita lihat kata-kata meniup sangkakala. Apakah itu Tuhan meniup sendiri? Tidak mungkin. Yang meniup itu biasanya itu malaikat. Ya, waktu ada peperangan, sangkakala ditiup. Waktu ada ancaman, tiup. Waktu raja diangkat, ditiup, saudara. Tetapi ini Tuhan Allah akan meniup sangkakala. Berarti bukan malaikat, bukan peperangan. Bagaimana bentuknya ini? Yaitu Tuhan memakai seseorang untuk, saudara, seperti sangkakala itu. Karena kata sangkakala itu kita lihat dari akar katanya. Ya, kalau kita lihat dari King James Version, tadi dikatakan ayat 14 bahasa Inggrisnya, and the Lord shall be seen over them. Dan terus saudara baca terus. Nah, akhirnya kita lihat shall blow the trumpet. Nah, shall blow the trumpet itu kalau saudara shall blow itu H8628 artinya di dalam bahasa, artinya bahasa apa itu nanti? Itu ditekan, ya, akan mengeluarkan arti kata-kata. Baik di dalam bahasa Ibrani maupun arti kata lain. Demikian juga trumpet H7782. Ini kemudian saya tekan dan keluarnya ini, saudara, lihat kita. Definisi Trump. Ya, itu definisi Trump. Saudara bisa lihat itu. Nah, ini definisinya Trump. Terus kita lihat. A trumpet or a trumpet blast. Itu, saudara, kalau kita lihat sangkakala atau ledakan trompet. Siapakah ini? Tuhan meniup sangkakala. Itulah Tuhan memakai Trump yang ngomongnya kayak trompet, saudara. Bikin kacau sana, bikin kacau sini, ngomong sana, ngomong sini, bikin pusing orang semuanya. Ya, tapi untuk Yerusalem, itu memang Tuhan memakai dia, bukan semuanya. Jadi trompet ini satu yang dipakai. Tetapi di tengah-tengah itu, saudara, ada sisipan untuk mengenapi nubuatan Tuhan. Bukan semua kata-kata Trump itu nubuatan. Bukan Trump itu orang hebat, bukan. Tuhan memakainya. Satu, saudara, yaitu dari kata-kata yang ya, yang agak, ya, kata-katanya ledakanlah, saudara. Salah satunya itu dia bicara tentang Yerusalem akan jadi ibu kota. Dan dia memindahkan, itu jadi ledakan. Di mana-mana timbul, saudara, sampai PBB itu mengadakan sidang. Kita melihat terus. Trump akui kedaulatan Israel dengan ibu kota Yerusalem. Nah, kalau kita lihat sejarah akar kata daripada tentang Yerusalem ini yang akan dihubungkan dengan kitab lain berapa tahun. Yerusalem ini ketika bangsa Amerika melalui rapat itu dari, ya, Kongres, mereka sudah membuat akta sewaktu-waktu bahwa Yerusalem akan diakui sebagai ibu kota. Itu salah satu rapat Kongres itu pada tahun 1995. Itu, saudara. Tapi kita lihat terus ayatnya, ya. Nah, terus ceritanya dulu. Pada tahun 1995 Kongres Amerika Serikat mengesahkan Akta Kedutaan Yerusalem yang menyatakan bahwa jika diperlukan, tergantung pada kondisi kedutaannya dapat dipindahkan dari Tel Aviv ke Yerusalem.
bagaimanapun para presiden Amerika Serikat berpendapat bahwa resolusi Kongres mengenai status Yerusalem hanya berupa nasihat. Konstitusi menetapkan bahwa hubungan luar negeri sebagai suatu kekuasaan eksekutif. Dengan demikian, kedutaan Amerika Serikat masih tetap di Tel Aviv karena tidak diakuinya Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Beberapa para non-Israel menggunakan Tel Aviv sebagai sebuah metonimia untuk Israel. Kita lihat terus. Kalau kita lihat saudara, begitu banyak sekali. Kalau kita lihat terus ayat yang sebelah kanan ya. Sudah tadi kita baca semua. Sekarang kita lihat sebelah kiri. Apakah mayoritas umat Israel setuju, umat Kristen setuju terhadap pemindahan ibu kota Israel ke Yerusalem? Ada sekitar 2 miliar lebih penganut Kristen di dunia. Tentu sulit untuk menentukan atau menjawab tanggapan dari mayoritas umat Kristen. Namun ada beberapa otoritas yang sudah mengeluarkan pernyataan atau diuntungkan dari keputusan Presiden Trump ini. Seperti sudah disebutkan, keputusan Trump ini menggembirakan bagi kaum evangelis Kristen yang hanya ada di Amerika Serikat, yang merupakan basis pendukung Trump. Tapi tidak semua orang Kristen mendukungnya, termasuk yang ada di Yerusalem, termasuk pihak Katolik, Ortodoks, dan sebagainya. Kita lihat terus. Sakaria pasal 1 ayat 12. Berbicara malaikat Tuhan itu katanya, "Ya Tuhan, semesta alam, berapa lama lagi engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya kau murkai itu." Kemudian sesudah genap ke-70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, "Maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang-orang Kasdim, dengan membuat menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya." Jadi bicara tentang 70 tahun bahwa Yerusalem akan dipulihkan tepat ketika bangsa Israel dikalahkan dan ditawan oleh Babel. Kemudian tepat 70 tahun Yerusalem dibangun kembali. Dan demikian juga ayat ini muncul lagi penggenapannya, yaitu di zaman sekarang ini. Kalau kita baca kembali, yaitu tentang keputusan Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota terjadi tepat 70 tahun sesudah presiden pendahulunya Harry Truman mengakui Israel sebagai sebuah negara. Jadi pada tahun 70 tahun sebelum Trump memutuskan Yerusalem itu, Presiden Amerika Harry Truman memutuskan Israel merdeka. Saudara, setelah diputuskan merdeka, kemudian 70 tahun Trump ini mengatakan Yerusalem sebagai ibu kota. Untuk penggenapan semua, kata 70 tahun itu mengandung arti yang banyak. Kita lihat terus. Ini tentang nubuatan Daniel. Saudara, pada tahun pertama kerajaan itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yaitu 70 tahun. Jadi tepat 70 tahun Israel dibangun kembali oleh orang Israel ketika mereka kembali dari pembuangan di Babel. Demikian juga 70 tahun Yerusalem diakui sebagai ibu kota oleh Amerika setelah Harry Truman mengatakan Israel merdeka, menjadi negara. Kita lihat terus. Yeremia 25 ayat 12. Kemudian sesudah genap 70 tahun itu, demikian firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang-orang Kasdim, dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Kita lihat terus. Nehemia 4 ayat 16, 17, dan 20. Sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan, dan sebagian lain memegang tombak, perisai, dan panah, mengenakan baju sirah, serta para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda, yang membangun di tembok orang-orang yang memikul
dan melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Dan kalau mereka mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Ini penggenapannya, yaitu ketika Israel kembali ke Yerusalem, bangsa Israel kembali ke Israel membangun Yerusalem tepat 70 tahun. Dan demikian juga kalau kita melihat setelah Israel dinyatakan sebagai negara oleh Harry Truman, 70 tahun kemudian Presiden Amerika mengatakan Yerusalem sebagai ibu kota. Kita lihat terus. Nah, saudara baca sendiri itu telah dipindahkan. Israel menduduki Yerusalem Timur pada akhir perang 1967 dengan Suriah, Mesir, dan sebagainya. Pendudukan Israel di Yerusalem Timur secara efektif menempatkan seluruh kota di bawah kendali Israel secara de facto dan sebagainya. Saudara lihat itu kisah-kisahnya. Terus kita lihat Israel dan AS dilaporkan bahas rencana aneksasi tepi barat. Ini koran-koran semua. Donald Trump akan jadi nama stasiun di tembok ratapan Yerusalem. Terus saudara lihat itu bagaimana Donald Trump itu dan bagaimana Kompas ini dikatakan pada saat sidang PBB. Ya, Nikki Haley mengumumkan AS bakal mengurangi sumbangan PBB untuk tahun anggaran sekian. Kenapa saudara? Karena kalau kita lihat, karena Amerika itu kalah voting saudara untuk menyetujui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Sebagian besar absen, hanya sekian orang setuju, sisanya menolak. Sehingga kemudian Amerika marah, mengurangi. Biasa, Amerika itu selalu memakai sanksi. Kalau nggak cocok dengan dia, sanksi. Sehingga dunia menjadi ribut semua dengan dia. Kita lihat terus. Nah, ini kalau kita melihat. Saudara bisa membaca sendiri itu. Nah, kalau kita lihat dari Sindo News, kita lihat tentang Yerusalem itu menyatakan 128 negara yang menentang pengakuan Amerika atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Tetapi saudara, kalau kita melihat hanya sedikit yang setuju dan 30 lebih yang absen. Ini saudara yang terjadi pada tahun 2017-2018. Ini berita-berita yang saya ambil, jadi saya tidak menafsirkan, tapi apa yang tertulis dan itu telah digenapi. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.